Apapun jejak yang kamu jejakkan di dalam kehidupan dunia ini dicatat oleh Allah Ta'ala. Nggak kemana. Nah, ketika kamu masuk ke pedalaman semacam itu, kamu buat jejak yang banyak. Jejak yang akan dicatat oleh Tuhan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Nabi SAW menyebutkan Tuhan kagum sama penggembala kambing yang naik ke atas gunung, ya, di puncak gunung. Itu yang kita garis bawahi, di puncak gunung. Mereka mendaki gunung. Kalau ini menggembala kambing tujuannya, kalau ini kita para pecinta alam, saya mau tanya, yang pada ngedaki gunung, tujuannya apa sih? Hah? Ya, sunset yang mau dilihat kan? Tapi sebenarnya apa? Tafakur alam. Ya, menikmati ciptaan Tuhan. Bukan. Tahu kan? Saya tahu sebagian besar para pecinta alam yang menikmati alam gunung, ya, apa namanya, terbit matahari, terbenam matahari, yang mereka cari tahu apa? Mereka cari Tuhan. Ya kan? Yang mereka cari adalah Tuhan, Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Mereka terharu, menangis melihat keindahan apa? Keindahan ciptaannya. Nah, saran saya, wahai para pendaki, ketika kita naik gunung, ya, sholat jangan tinggal. Tahu gak apa? Teman-teman, ini direkam. Boleh nih, bakal apa namanya, para pendaki. Kalau kemarin kan kita bakal orang-orang di pasar, pikir pasar. Kalau ini para pendaki, ya. Pesan saya, ini ada hadisnya dari Nabi itu. Kita diingatkan, kamu naik gunung, boleh. Terlepas kamu gembala kambing atau mencari Tuhan, ya, silahkan. Tapi ketika kamu mendaki, ingat, sholat. Terus, ya, adzan dan qomat. Tahu gak kenapa? Teman-teman, sekedar berbagi pengalaman, ya. Saya juga suka, ya, dan saya menikmati. Tahu apa? Setiap itu kan disebut dalam satu riwayat bahwasanya ketika kita memijahkan kaki kita di satu jalan sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang kita pijak dalam keadaan berzikir itu dia akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pernah berzikir di situ. Jejak zikir kita di hadapan Allah, jejak kita untuk Allah itu apa namanya, jalan yang kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah. Kemudian jalan yang kita pijak itu tuh, ya, dia akan berbangga di atas jalan yang lain. Jalan ini bilang, katanya, hai, jalan sebelah, gitu. Ini gang apa namanya sendiri? Hah? Gang 8, belah sono gang 7. Ya, gang 7, nih gang 8 ngomong nih sama gang 7 nih. Ya, hari ini para perzikir telah memijakkan kakinya di atas saya. Kamu gang 7, udah ada belum para perzikir yang lewat dan memijakkan kakinya di atas kamu? Dia berbangga. Itu bakal dicatat oleh Tuhan. Dan tanah yang kita pijak akan bersaksi. Itu satu. Yang kedua, tahu apa? Nabi pernah bilang dalam satu hadis kepada para penggembala kambing atau unta di padang pasir, apabila kamu sedang berada di padang pasir sendirian, maka hendaknya kamu mengumandangkan adzan dengan suara yang sekeras-kerasnya. Kemudian kamu lakukan sholat. Kata Nabi apa? Maka tidak ada bebatuan, pepohonan yang mendengar suara adzan kamu itu, melainkan
dia akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat untuk kamu. Kesaksian yang membawa kamu ke dalam surga. Dia bersaksi kamu mengumandangkan azan, kamu menyebutkan nama Allah, kamu meninggikan nama Allah di tempat ini, kamu menunaikan sholat di tempat ini. Jelas. Terus tahu apa? Lain daripada itu teman-teman, ya, kita nih kalau kita lagi naik gunung, hiking, ya, setiap langkah yang kita langkahkan tuh teman-teman catat. Tahu apa? Kita sambil menelusuri treknya itu, kita berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala bilang, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim fi imamin mubin. Kami menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang mereka sodorkan dari amal perbuatan mereka pada Allah, wa atharuhum, dan kami mencatat jejak-jejak mereka, jejak ibadah mereka, jejak ketaatan mereka, jejak kebaikan mereka, jejak apapun jejak yang kamu jejakkan di dalam kehidupan dunia ini dicatat oleh Allah Ta'ala, nggak kemana. Nah, ketika kamu masuk ke pedalaman semacam itu, kamu buat jejak yang banyak, jejak yang akan dicatat oleh Tuhan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Ketika kita nelusurin trek, usahain sambil kita berzikir, itu jalan akan bersaksi di hadapan Allah. Dan setiap pijakan zikir kita akan menjadi jejak yang tiada akan pernah hilang sampai hari kiamat. Terus, ya, teman-teman yang melakukan hiking itu, usahain, ya, bikin jejak sholat di tempat-tempat yang memang sulit untuk dijangkau. Yang mungkin satu kali kamu hanya sampai ke situ seumur hidup, tapi jejak kamu ada di situ. Hari kiamat kamu akan kagum. Dengan apa tahu? Dengan diangkatnya di hadapan sekalian makhluk Allah tempat-tempat istimewa tersebut, tempat-tempat terpencil itu, ternyata di situ ada jejak kamu untuk Allah. Kamu akan bangga. Iya. Ketika kamu masuk ke tempat di hari kiamat tuh, diperlihatkan ini jejak kamu di tempat-tempat terpencil itu. Jejak yang kamu jejakkan untuk Allah. Subhanallah.